Alhamdulillahi billadzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar, Ketua Layusnu PBNU, yang kami hormati juga Haji Mustafa, Sekretaris Layusnu PBNU, kemudian pengurus Layusnu PBNU, manajemen NU, NU Care Layusnu di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan cabang istimewa, dan juga Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad, anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, sekaligus narasumber kita pada sore hari ini, dan yang kami hormati founder Nyantri Kilat, Neng Atika Gunardo, dan Neng Sulma Safina, dan juga yang kami hormati pula para asatid Nyantri Kilat, dan yang kami sayangi juga para sobat Nyantri Kilat, tak lupa juga tim-tim Nyantri Kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini yang berbahagia ini ya, kita masih diberi kenikmatan berupa iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di daring ini, di Zoom ini, dan bersilaturahmi dalam acara ngaji fikih filantropi pada sore hari ini. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Para Zumiyin wa Zumiyat yang kami hormati, yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farid Nabil. Saya asli Semarang ya. Saya di sini sebagai pembawa acara yang nanti akan memandu jalannya acara ini. Kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada ngaji sore hari ini. Yang pertama, susunan acara kita pada sore hari ini yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Nyantri Kilat, yaitu dari Neng Atika yang akan disampaikan oleh Neng Atika. Kemudian yang ketiga, sambutan dari Layusnu, Bapak Haji Mustafa, nggih, Sekretaris Layusnu PBNU, nggih. Kemudian acara kita selanjutnya itu ngaji fikih filantropi bersama Cak Ebit. Itu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga terakhir penutup. Mari kita buka acara kita yang pertama dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kuluniyatin solehah kuliniyatin solehah wa ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Menginjak ke acara kedua yaitu sambutan dari Nyantri Kilat, yaitu dari Neng Atika. Monggo Neng Atika, mic dan waktu kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar selaku Ketua Layusnu PBNU, Bapak Haji Mustafa selaku Sekretaris Layusnu PBNU, pengurus Layusnu PBNU, manajemen NU Care Layusnu di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan cabang istimewa, Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad selaku anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan juga narasumber pada hari ini. Teman saya selaku founder Sulma Safina, lalu juga Dewan Asatid Nyantri Kilat, tim Nyantri Kilat, dan juga seluruh peserta dari Nyantri Kilat atau Sobat Santri Kilat dan peserta yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat bersama-sama mengikuti kajian fikih filantropi atau ngaji fikih filantropi yang berjudul Ways to Give, sebuah program kolaborasi antara NU Care Layusnu dan Nyantri Kilat.
Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian dalam memahami dan mengamalkan konsep zakat, infak, dan sedekah dengan cara yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kami berharap dengan adanya pengajian ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran sosial dan semangat berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara hari ini, terutama kepada narasumber kita, Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad atau biasa kita sebut Cak Ebit atau Gus Ebit, yang telah berkenan berbagi ilmu dan wawasan. Kami juga berterima kasih sekali kepada teman-teman yang berpartisipasi sore hari ini dan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri sambutan dari saya, perkenalan singkat dari kami. Jadi perkenalkan, tentang nyantri kilat. Nyantri kilat ini sudah ada dari tahun 2021 dan fokus utama kami adalah menjadi platform ngaji bersama untuk teman-teman yang waktunya sudah tidak bisa mungkin di pondok pesantren lagi atau sudah tidak bisa fleksibel lagi. Ya, untuk foundernya itu ada saya, nama saya Atika Gunardo, asal saya dari Temanggung. Lalu ada teman saya, Suma Safina, beliau asalnya dari Yogyakarta. Nah, kami berdua di sini dibantu juga oleh teman-teman moderator juga ada Gus Farid, terus habis itu ada Gus Farhan, ada Gus Pasrori dan teman-teman yang lain. Di sini kita siap membantu teman-teman semuanya dalam program Nyantri Kilat Sule ini. Itu perkenalan singkat aja dari kami dari Nyantri Kilat. Teman-teman bisa cek selanjutnya Nyantri Kilat seperti apa. Itu ada di Instagram Nyantri Kilat dan juga misalnya teman-teman mau zakat atau bersedekah dan infak, kita berkolaborasi sekarang bersama dengan Lazisnu. Teman-teman bisa cek Instagram Lazisnu di @newcare_lazisnu gitu. Terus akhir kata dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini dan menjadikannya sarana untuk meningkatkan ketakwaan serta kepedulian kita terhadap sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Atika atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Layusno yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Musafa selaku Sekretaris Layusno PBNU. Monggo Bapak Musafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala auliya'i wasyhada'i wassalihin amma ba'du. Yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar, Ketua Lazisnu PBNU yang sedang berada di Tanah Suci. Yang saya hormati para pengurus Lazisnu PBNU, berikut jajaran manajemen Nuker Lazisnu, baik di tingkat pusat, wilayah, cabang maupun cabang istimewa. Coba kita lihat nih cabang istimewanya ada nggak ini? Selamat bergabung Mbak Ning dari Kaohsiung, Taiwan. Luar biasa. Terima kasih. Nah, sementara yang lain belum ada ini dari PCINU. Sudah ada dari Taiwan. Saya kira patut kita apresiasi atas eh, jerih payah dan dedikasi sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri di tengah kesibukannya sehari-hari, aktivitas keseharian dan pribadi juga masih bergabung untuk menyempatkan diri pada kesempatan kali ini ngaji filantropi yang saya kira tidak hanya terkait dengan persoalan eh, maksimalisasi kinerja struktur lembaga amil zakat, tetapi juga ada kaitannya dengan peningkatan kualitas ketakwaan di momentum bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu dari BCI yang sudah bergabung bersama pada kesempatan sore hari ini. Tak lupa kepada Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad
kalau usianya sih Gus gitu ya. Tetapi kalau posisinya ini anggota Komisi Fatwa ini ya mestinya sudah Kiai. Jadi sudah nggak enak lagi kalau mau manggil Gus ini. Selaku narasumber, terima kasih atas eh, kehadirannya dan ilmunya nanti yang akan di eh, share kepada para peserta. Kemudian pada foundernya Trikilat ada Neng Atika Gunarto dan Neng Sulma Safina. Terima kasih atas kolaborasinya pada kesempatan momentum Ramadan tahun ini. Eh, Tadi sudah disampaikan kalau Nyantri Kilat ini bukan barang baru, tetapi sudah berjalan beberapa tahun. Dan pada kesempatan kali ini mulai kita kolaborasi dengan Lazisnu yang tentu dalam sesi Ramadan kali ini akan ada beberapa kali session untuk tema-tema filantropi di forum Nyantri Kilat ini. Dan kita berharap bahwa ini bukan eh, akhir dan terbatas pada titik ini, tetapi juga nanti bisa berkembang pada agenda-agenda, tema-tema, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Tak lupa juga kepada para asatid nyantri kilat yang membawakan berbagai macam tema dan materi, eh, juga tim nyantri kilat yang telah bekerja secara bersama-sama berkolaborasi dengan kita dan dengan pihak-pihak yang lainnya. Dan sahabat-sahabat, sobat santri kilat, para peserta nyantri kilat yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi dan kontribusi dari semua pihak pada kesempatan momentum Ramadan 1446 ini. Alhamdulillah kami dari Nuker Lazisnu bisa melaksanakan launching program yang kita beri nama Ramadan Penuh Cinta. Ini paket kegiatan atau aktivitas selama Ramadan ini yang terdiri dari 11 program, yang salah satunya adalah ngaji fikih filantropi Islam secara virtual. Adapun program pengajian ini itu dilakukan untuk membahas tema-tema kontemporer yang praktis dihadapi dalam kehidupan sehari-hari seputar fikih filantropi Islam. Nah, kalau fikih filantropi Islam berarti kita akan berbicara tentang zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang relate atau kontekstual dengan problematika yang dihadapi oleh masyarakat dan perkembangan serta tuntutan zaman yang saat ini berkembang. Sehingga ini bisa menjadi daya dorong untuk bisa memahami dan memberikan literasi terkait dengan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat secara lebih luas. Dalam hal ini, Nuker Lazisnu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, di antaranya ada NU Online, yang ini juga bagian dari instrumentasi dari PBNU. Kemudian ada juga TV NU dan Nyantri Kilat. Episode ngaji fikih filantropi ini ada beberapa, dan ini merupakan kolaborasi dari Nuker Lazisnu dengan Nyantri Kilat dengan tema yang kita selenggarakan ini saat ini adalah bayar zakat ala Gen Z. Bagaimana kemudian situasi yang berkembang di tengah kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, dan karakter khas dari Gen Z ini eh, sebagai pengguna eh, dan yang memanfaatkan secara maksimal dari perkembangan teknologi informasi ini bisa menggunakan fasilitas yang ada itu untuk juga memfasilitasi perhatian, kemudian kontribusi dan kepeduliannya atas problematika sosial yang ada di masyarakat. Nah, pedulian ini atau partisipasi ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat wajib, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat tidak wajib.
Kalau terkait dengan hal yang bersifat wajib, ini ada kategori zakat, kemudian hal-hal yang eh, bersifat tidak wajib, ada kategori-kategori lain selain eh, zakat. Nah, ini semua bagaimana kemudian bisa memfasilitasi para generasi Z ini untuk eh, berkontribusi dalam ranah filantropi. Tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan eh, yang sudah mainstream, tetapi juga bahwa perkembangan situasi yang ada ini juga membawa pada perkembangan di bidang lain, tidak hanya di teknologi informasi, tetapi juga perkembangan-perkembangan di sektor keuangan dan lain sebagainya. Maka aktivitas masyarakat ini juga semakin berkembang. Dan itu pula Gensi ada di dalamnya. Termasuk bagaimana atas hal-hal yang sekarang ini sudah sedemikian pesat perkembangannya eh, berkaitan dengan hukum-hukum fikihnya atau hukum-hukum syariatnya. Nah, ini nanti juga akan dibahas dalam sesi tema kali ini. Ada banyak perkembangan teknologi yang kemudian juga perlu memperoleh dasar-dasar hukum dari apa yang sekarang ada. Misalnya eh, cryptocurrency, di situ ada eh, proses kepemilikan dan akumulasi nilai atau modal. Nah, bagaimana tentang zakat untuk bidang ini? Belum lagi nanti yang lainnya, misalnya ada reksadana, kemudian ada saham, ada yang lainnya. Itu tentu akan menjadi sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti akan dibedah oleh narasumber terkait yang demikian. Kemudian kepada timnya Triplat kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ini sehingga kita bisa berkolaborasi dan pada titik ini menjadi titik awal yang selanjutnya nanti bisa kita kembangkan pada waktu, kesempatan, dan tema-tema yang lainnya. Kita berharap bahwa dalam program ngaji fikih filantropi secara virtual ini dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang kedua, dalam proses ngaji ini tentu akan ada proses eh, transfer pengetahuan. Selain itu juga akan ada proses literasi yang muncul karena dalam proses ini nanti tentu akan ada eh, proses dialektika yang itu bisa memantik dan memunculkan kesadaran secara bersama-sama di antara peserta yang ada pada kesempatan kali ini. Dan ini bisa menjadi daya dorong untuk bisa memahami, mengerti, memahami, dan juga melakukan serta menyebarluaskan tentang filantropi Islam secara spesifik, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lainnya. Untuk itu, kami berharap bahwa dalam proses penyaluran bagi yang sudah berkewajiban, misalnya untuk menunaikan zakat, ataupun yang belum, dengan yang tidak wajib berupa infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lainnya, kami sangat terbuka dan berharap bahwa Bapak Ibu semuanya dapat menyalurkan melalui kami lembaga amin zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama di tingkat manapun juga, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan atau MWC, tingkat desa kelurahan atau ranting. Insya Allah, atas amanah yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, akan kami tunaikan dengan sebaik-baiknya dan seefektif-efektifnya serta seakurat-akuratnya. Adapun beberapa hal yang terkait apa yang sudah kami lakukan secara bersama-sama sebagai sebuah satu kesatuan struktur mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah dapat dimonitor, dapat dikontrol dan dilihat di media-media sosial yang kami miliki, baik yang berada di web maupun di aplikasi sosial media. Saya kira demikian sambutan dari saya
Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan eh, ngaji fikih filantropi secara virtual ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Mustafa atas sambutannya yang luar biasa ini. Baik, selanjutnya kita menuju ke acara inti kita, ya teman-teman, yaitu ngaji fikih filantropi. Ini special collaboration ngaji fikih NU Kerlahisnu bersama yang terkilat, ya. Itu yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad atau Gus Epit. Beliau anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Oke, dan di sesi ini nanti akan dimoderatori atau dipandu oleh saya pribadi dan juga Mas Fasrori. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke acara inti kita, yaitu ngaji filantropi. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Gus M. Ali Zainal Muhammad atau Gus Epit. Ya sudah ya. Iya, Bisa dimulai nih, Mas. iya, bisa Gus Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan Majelis PBNU, para konstitusi kepada Bapak Musyafa yang sudah memberikan sambutan tadi, dan juga segenap jajaran kepengurusan yang terkilat yang patut kami apresiasi sebesar-besarnya karena telah memberikan ruang dan waktu untuk kajian yang menurut saya sangat penting ini, serta segenap para hadirin dan juga moderator. Moderator namanya siapa? Moderator. Halo, iya Gus Epit. Ya, ini Oke. saya tadi lupa memperkenalkan diri nih, Gus Oh, Epit. ya, Izinkan saya ya. perkenalan diri dulu. Jawaban nih Gus Epit nih. Monggo, betul apa-apa. Oh, Kan? nggih, nggih. Sudah agak Nggih, jomblo, nggih. Mas Farid. Pripun? Sudah agak jomblo. Alhamdulillah Ya. sudah mustakmal ini. Wah, monggo. Nggak apa-apa. Nggih, nggih. Nggih Gus Epit, izinkan saya perkenalkan diri. Saya di sini selaku moderator dan juga sama Mas Wasori. Saya Muhammad Farid Nabil, Gus Epit. Saya dari Semarang. Dan Mas Wasori juga dari mana Mas Wasori? Adik kelasnya jenengan Gus Abid. Oke. Nggak asing sepertinya. Nggak asing. Story-nya sering nongol di IG-nya Nggih. Fatah. IG-nya Fatah, ya. Iya, saya juga sama-sama Lirboyo nih, Gus Epit Oh, ini. oke. Tamat Nggih. tahun berapa? Saya lewat aja tapi Gus. Apa? Teman lewat aja. Oh, Jalan-jalan ke situ, maaf. Tapi tetap Ada Gus Farhan juga Mas Farid. Oh, enggak, ada Mas Farhan juga di sini. Gus Abid, beliau juga alumni Lirboyo. Oke. Ya, jadi sedikit informasi ya teman-teman. Jadi Gus Abid ini lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, nggih. Beliau juga pernah tabarukan di Pondok Pesantren Al Anwar dan juga Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak. Yang terkilat ya, pesantren kilat nggih. Tuh, beliau juga mempunyai pengalaman, yaitu beliau menjadi Dewan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Beliau juga mengabdi di pesantren An-Nuriyah Kaliwening, Rambi Puji, Jember. Beliau juga kontributor penulis di NU Online, penulis keislaman, ya. Dan sampai sekarang itu, beliau juga menjadi tim ahli Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Nah, luar biasa ini pengalaman dari Gus Epit ini. Beliau juga punya beberapa karya, yaitu beliau juga menulis Nahwu Sorof Praktis, Fikih Kebangsaan,
seputar ibadah keseharian, seputar fikih kuliner juga ini luar biasa ini nanti boleh Gus Ebit kalau disampaikan fikih kuliner ini. Nyambung nggak sama filantropi ini Gus Ebit? Gitu. Ya, ya. Itu terus Nyambung kalau nanti digugutin, Mas. Nanti digugutin ke rumah nyambung. Kan oh kuliner. gitu nggih. Oh nggih, megang nggih. Terus kemudian tentang buku menghayati agama Islam dan Aswaja. Nah, itu sedikit profil dari Gus Ebit atau Muhammad Ali Zainal Abidin gitu. Oke. Moga Oke, bisa berarti dilanjut kita Gus bisa Ebit nggih. langsung melanjutkan ya. Nggih. Oke. Jadi terus terang dari berapa acara Zoom ataupun acara apa ya, acara offline ya, ini bisa jadi Zoom yang saya cukup belajar ya, karena saya lihat materinya kok mintanya materi yang padat-padat ini. Ternyata benar moderatornya Lirboyoan semua. Jadi karena kalau Lirboyo itu biasanya apa ya? Biasanya insya Allah sudah alim-alim dan biasanya sering kehijab pada prestasi dan kealiman kakak kelasnya biasanya. Gitu kira-kira Mas Fasol itu ya. CV ini jenengan menyilaukan soal itu. Betul, betul. CV ini jenengan menyilaukan sekali nih, Gus. Beliau kepental nih, beliau kepental sebentar. Keluar. Mungkin teman-teman bisa diinin dulu materi yang akan dibahas nanti. Nggih. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi di ngaji fikih filantropi ini kita ada 3 sesi ya, setiap hari Minggu. Yang sesi pertama itu di minggu ini kita mempunyai tema Zakat 2.0, yaitu bayar zakat ala Gen Z. Dan di minggu depan, di tanggal 16 Maret, kita mempunyai tema sedekah kreatif, beramal dengan talenta dan konten digital. Dan yang terakhir itu closing class kita tanggal 23 Maret kita mengangkat tema infak without limits, time, energy, and or money. Gitu. Ya, Mas Najib, mohon maaf ya, Mas Farid Nabil Oh, nggih. tiba-tiba Kenapa? keluar sendiri. Ini ngapunten ya, insya Allah untuk pertemuan ke depan tidak akan terjadi semacam ini. Karena kebetulan Mas Farid ngapunten ya, kemarin waktu dari Jakarta saya dapat musibah itu kecopetan saya. Saya itu kecopetan, habis itu apa ya, piranti les itu ya, salah satunya ini, mic clip on dan lain sebagainya itu ada di put saya. Jadi akhirnya ini terpaksa apa ya, kita sekarang apa adanya, insya Allah besok kalau pertemuan selanjutnya, insya Allah ya, semoga Bisa bisa. dikirim langsung ke Sebit Nggih, nggih. pirantinya sama Neng Tika Oh baru. iya. Nggih, Tenang alhamdulillah. aja tuh Sabit, selagi masih ada Pak Rozi aman. Oh, nggih. Siap, siap. Monggo kita mulai mawon nih, ya. Nggih. Kita Monggo, monggo, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jadi materi kali ini membahas tentang 4 tema besar ya. Pertama adalah mengapa zakat harus tetap relevan di era digital. Selanjutnya, ijtihad ulama tentang zakat profesi, investasi, dan digital. Dan juga keutamaan dan perhitungan zakat profesi, baik itu bruto dan neto, serta zakat saham, obligasi, kripto, dan reksadana. Pertama ya, mengapa zakat harus tetap relevan di era digital? Jadi, seperti kita tahu, instrumen pemasukan negara itu saat ini yang paling besar rata-rata dari pajak, jelas ya. Instrumen paling besar itu adalah dari pajak. Justru instrumen pemasukan dari pajak ini mengalahkan terhadap penghasilan dari BUMN dan lain sebagainya. Menurut secara teori administrasi negara ya, ketika penghasil pemasukan negara itu banyak dari pajak, maka ini menunjukkan bahwa negara tersebut sedang tidak sehat karena tidak bisa mengelola terhadap sumber pemasukan keuangan yang tinggi. Makanya oleh sebab itu Bapak Prabowo ya, ini terus terang saya bukan buzzer pemerintah ya, tapi kenapa sekarang itu kok didirikan yang namanya Danantara ya, bisa jadi menanggulangi hal itu.
Jadi bagaimana berimbang antara pemasukan negara yang berasal dari non pajak juga pemasukan negara yang itu berasal dari pajak. Tapi patut kita akui bahwa dalam konteks fikih ya dan masa keislaman zaman dulu itu justru mengharamkan yang namanya pajak. Seperti mungkin Mas Pasrori, Mas Farhan itu tahu ya. Jadi ketika Basul Masail berkaitan tentang pajak itu, aduh, Masya Allah, maksudnya pasti sulit untuk menemukan celah untuk memperbolehkan. Sulit sekali. Bahkan itu ada di Mi'yarul Mu'arrab, pajak itu diperbolehkan tapi dengan 10 syarat yang itu sangat mustahil untuk diterapkan di zaman sekarang. Sebab apa? Sebab mohon maaf, sirkulasi keuangan negara waktu itu betul-betul stabil dengan penggunaan zakat. Ini, sirkulasi keuangan negara stabil, makanya redaksi-redaksi fikih pajak itu diarahkan dengan muksu, ya. Pajak itu dibahasakan dengan istilah-istilah yang itu haram ketika dilaksanakan. Bahkan seperti dalam konsep fikih kontemporer pun, apa namanya, kaitannya dengan pajak itu ya, kaitannya dengan pajak tidak diperbolehkan karena termasuk tadakhul fil milkiyat, intervensi terhadap kepemilikan orang orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Maka sebab itu kita perlu apa ya, reaktualisasi terhadap urgensi zakat khususnya pada generasi Z ya, Gen Z. Karena apa? Karena zaman dulu ekonomi betul-betul ditopang dengan yang namanya apa? Yang namanya zakat. Nah, ini merupakan contoh ya. Contoh di samping mohon maaf mungkin zaman dulu dibantu dengan ghanimah, dibantu dengan apa namanya? Semacam rampasan perang dan lain sebagainya. Tapi apa? Tapi patut kita akui atau dibantu dengan jizyah. Tapi tetap pemasukan terbesar ini adalah dengan zakat. Ini yang pertama. Kita flashback pada masa lalu. Selanjutnya berkaitan tentang zakat ya, berkaitan tentang zakat ini kalau misalkan ada kesadaran khususnya bagi Gen Z, khususnya bagi apa namanya orang-orang yang memiliki harta lebih, ini betul-betul dapat menopang ekonomi atau membawa kestabilan terhadap masyarakat, terhadap masyarakat. Misalkan gitu, seperti kita tahu, kita jangankan zakat, ini mohon maaf, walaupun Lazisnu terus terang saya kalau langsung ke kantor Mental lagi. Ya, bentar lagi nih. Padahal lagi asik-asiknya pembahas. sudah saya ulangi ya. Mohon maaf ya Mas Farid. Jadi saya pribadi, ini mohon maaf, pernah waktu itu kebetulan diajak sama salah satu teman di kantor Kita Bisa. Salah satu apa namanya lembaga sosial dan filantropi yang terbesar waktu itu. Dan ternyata mohon maaf, salah satu teman kami waktu itu Mas Gibrat ya itu bilang bahwa jangankan urusan zakat, terus tren bersedekah di kalangan orang-orang ya yang tergabung dalam itu ya, dalam komunitas Kita Bisa, itu apalagi sedekah subuh ya, apalagi sedekah subuh itu setiap hari bisa mencapai angka ratusan atau bahkan miliaran berkaitan dengan apa itu sedekah sedekah subuh. Karena apa? Karena dalam benak mereka, dalam benak pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya, mereka kan ada kan sistem sedekah otomatis di setiap hari. Itu ada. Oke. Kalau di Kita Bisa itu setahu kami ada apa namanya sistem pokok setiap hari pas subuh saya langsung kirim 10.000 terus. Dari himpunan ini semuanya itu betul-betul bisa bisa apa namanya membantu terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Bahkan ini kemarin kemarin itu sempat menceritakan hasil penggalangan dana waktu itu kalau nggak salah gempa Palu ya, gempa Palu atau gempa di Lombok. Itu penggalangan terbesar ya, penggalangan terbesar itu dihasilkan oleh salah satu artis atau influencer yang namanya Rachel Fenya. Ya. Ini kalau Mas Farhan, Mas Fasrori sepertinya kenal banget ya sama siapa namanya
sama Rachel V-nya ini ya. Bayangkan, mohon maaf, Rachel V-nya itu hanya apa ya? Dari influence Instagramnya menghimpun dana sosial hanya sekitar 10 hari terkumpul sekitar 11 miliar. Bayangkan. Dari situ terkumpul 11 sekitar sekitar itu ya, di angka miliaran. Padahal itu hanya 10 hari langsung ditutup. Nah ini merupakan bukti, makanya mungkin nanti kami harap seperti Lasisno ya, mungkin bisa saya bantu atau bagaimana sekiranya betul-betul bisa menyasar terhadap objek yang itu signifikan. Yes. Itu signifikan sehingga kita tidak kalah dengan apa namanya lembaga filantropi yang lain. Dari sini, dari sini bisa saya simpulkan bahwa bahwa masyarakat Gen Z dari variabel tersebut, masyarakat Gen Z sepertinya kalau untuk persoalan zakat kewajiban agama ya bisa jadi mereka kurang edukasi atau kurang kesadaran berkaitan tentang hal ini. Tapi ketika masyarakat Gen Z itu diberikan sarana yang itu relate dengan mereka, ya, yang itu relate dengan mereka dan merasa bahwa hal ini saya perlu berbagi, saya perlu mengulurkan tangan. Maka ini betul-betul betul-betul bisa menyentuh. Ini loh. Jadi karena mohon maaf, masyarakat Gen Z ini lebih lebih peduli terhadap sesuatu yang itu berbau victim ya, playing victim. Ketika ada korban dan lain sebagainya, lalu ada sarana bantuan, mereka langsung gercep. Tapi mohon maaf, kalau untuk persoalan zakat dan lain sebagainya, maka ini mereka kalau yang saya lihat betul kata kata perwakilan dari Lazis tadi bahwa mereka mungkin kurang edukasi dan kurang kesadaran. Padahal seandainya ini betul-betul dihimpun, maka maka ini betul-betul bisa membawa terhadap stabilitas, bukan hanya stabilitas masyarakat, tapi juga stabilitas negara. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan zakat harus tetap relevan dan juga tren zakat hari ini. Itu ya. Jadi kalau saya lihat tren zakat hari ini perlu kita gaungkan kembali, ya. Perlu kita gaungkan kembali. Sebab apa? Sebab masyarakat Gen Z masih banyak yang mungkin awam ya berkaitan tentang kewajiban. Lalu selanjutnya tentang zakat profesi, investasi, dan digital, serta fatwa dan kebijakannya. Jadi zakat profesi. Zakat profesi ini sebenarnya kalau yang kami pelajari ya, ada dalam tiga tinjauan. Ada dalam tiga tinjauan. Pertama, yang itu betul-betul pure profesi. Ya. Jadi misalkan pekerja, dia mendapatkan uang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jasa. Paham ya? Berkaitan dengan apa? Dengan jasa. Maka ini sepanjang yang kami tahu, yang berpendapat demikian itu adalah ba'dus sahabat dan tabi. Ini berpandangan bahwa zakat yang hasilkan dari profesi, misalkan PNS dan lain sebagainya, PNS, kontraktor dan lain sebagainya, atau konten kreator gitu ya. Konten kreator ini bisa jadi masuk dalam cakupan zakat profesi yang dibenarkan menurut pandangan sahabat dan tabi'in. Ada juga zakat yang itu dihasilkan dari malul mustafa, ya, pengembangan keuangan, malul mustafa. Misalkan ya, misalkan seperti apa ya? Kita punya kelapa. Kelapa ini kan nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah seperti padi gitu ya, kurma, anggur dan lain sebagainya. Kita punya kelapa dan lain sebagainya, hasil dari kelapa ini ketika kita jual, maka itu ada nominal zakatul mustahab, zakat yang dihasilkan dari penjualan yang itu bukan komoditi zakat. Dan ini dibenarkan menurut pandangan mazhab Hambali dan Ba'dul Hanafiyah, sebagian dari Hanafiyah. Baru yang ketiga, ini adalah zakat profesi ketika kita compare dengan persoalan zakat emas dan perak. Ini ketika kita compare dengan persoalan zakat emas dan perak. Misalkan gini, kita andaikan sekarang ini shop zakat emas itu adalah 80 gram. Sebenarnya 77 ya. Kita langsung saja globalkan 80 gram. Orang kok punya uang
dengan nominal 80 gram, maka dia setiap tahunnya wajib untuk menunaikan yang namanya zakat. Maka apa? Maka kita andaikan sekarang harga emas itu 1,5 juta. Ya, 1,5 juta harga emas. 1,5 juta ini ketika kita kalikan 80, maka menghasilkan angka 120 juta. Ya, 120 juta. Maka dari ketika kita misalkan dari profesi yang kita hasilkan, ya, dari profesi yang kita hasilkan, lalu apa? Lalu uang itu kita kumpulkan sampai di angka 120 juta dan itu bertahan, ya, dan ini bertahan sampai masa haul, sampai 1 tahun berikutnya. Maka apa? Maka ini baru. Misalkan gini ya, sekarang andaikan ketika di awal Ramadan dia resmi punya uang senilai 140 juta. Ya, 120 juta. Dia punya uang senilai 120. Lalu apa? Lalu Ramadan tahun depan, uang itu sama sekali tidak berkurang. Tidak berkurang untuk urusan, untuk apa namanya, bukan urusan tijarah. Misalkan dia tidak dibuat beli sesuatu yang untuk kebutuhan, tetap ini mengendap selama satu tahun. Maka apa? Maka Ramadan tahun depan orang tersebut wajib untuk zakat dengan nominal berapa berarti? 2,5%, 4 juta. Ya. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat senilai 4 juta. Nah, pandangan ini ya, pandangan yang ketiga ini dari tentang zakat profesi, ini merupakan pandangan yang paling sahih dan dianggap apa ya, kuat dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi zakat profesi itu yang mewajibkan zakat bukan murni profesinya, tapi adalah nominal uang yang berhasil dikumpulkan oleh orang yang memiliki profesi tersebut. Ini gitu. Tapi bagaimana? Misalkan sekarang gitu, dengan adanya kebijakan pemerintah yang langsung memotong gaji ASN, misalkan ya, gaji ASN itu langsung dipotong 2,5%. Ini 2,5% langsung dipotong dari setiap gaji bulanan. Ya, maka apa? Maka ini berarti secara otomatis langsung mengikuti pandangan dari mazhab apa namanya ba'du sahabat, sebagian dari apa? Dari sahabat. Dan rupanya kok pas kebetulan kemarin itu ada salah satu dokter dari Banyuwangi itu tanya ke saya tentang zakat profesi ini. Dia kan dipotong, apa namanya, gajinya dipotong karena dia dokteran ya rumah sakit negeri, maka gajinya pasti dipotong 2,5% yang disalurkan pada Basnas, ya, pada Basnas, lembaga amil zakat milik negara. Lah, pertanyaannya, kira-kira ketika per bulannya sudah dipotong, ya, apakah ketika uang itu nyampe 1 haul, dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat? Ya. Jadi, padahal tiap bulannya sudah dipotong. Andai kan gajinya 10 juta, kan 2,5% itu berarti berapa? 2,5%-nya berarti sekitar 250 ribu. Kita andaikan, dipotong 250 ribu. Maka apa? Maka apakah ketika sudah 1 haul, dia tetap wajib untuk membayar zakat dari nominal uang yang dikumpulkan dari hasil profesinya? Itu ternyata ada keterangan unik dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilati. Bahwa, mohon maaf, saya waktu itu menjawab bahwa ya nggak bisa, karena yang dipotong dari kamu itu statusnya adalah sedekah, tidak bisa distatuskan sebagai zakat. Awal saya menjawab semacam itu, ya. Tapi ternyata apa? Ternyata menurut pandangan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu beliau berpandangan bahwa dengan adanya mazhab sahabat ini, ketika orang sudah mengeluarkan setiap bulannya 2,5%-nya, maka ketika di akhir haul dia sudah tidak wajib untuk apa namanya, untuk kembali membayar yang namanya zakat. Ini guys, ini bagi saya merupakan ilmu baru. Jadi untuk PNS dan lain sebagainya, maka apa? Maka ketika sudah dipotong untuk bagian dari zakat, maka hendaknya ya, maka sebenarnya tetap dianjurkan ketika akhir haul dia tetap wajib, dia tetap mengeluarkan zakat dari total uang yang dikumpulkan selama 1 tahun. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak perlu, sebab apa? Sudah cukup dengan pemotongan gaji yang
yang apa namanya yang dikeluarkan oleh. Nah, maka ini sekaligus kritik penting salah satunya untuk Lazisnu ya bagi saya ini mumpung ada orang Lazisnu karena yang saya tahu ya, karena saya kecimpung di MUI ya yang sedikit bersinggungan dengan Basnas kaitannya dengan apa Basnas. Bayangkan mohon maaf Basnas Kabupaten kalau kita bisa ya Basnas Kabupaten ini kok bisa-bisanya 1 tahun itu masih menyisakan saldo puluhan atau bahkan ratusan juta saldo masih menyisakan yang namanya apa saldo. Padahal kita tahu orang miskin di luar sana itu kan kita nggak kerepotan mencari ya kan ya mencari orang miskin orang fakir miskin pengamen apa terus kaum duafa kita nggak kerepotan tapi kok bisa-bisanya Basnas yang dalam hal ini adalah lembaga besar zakat milik negara itu per tahunnya masih menyisakan yang namanya saldo. Mestinya, mohon maaf, kalau pola pikir jam'iyah far'iyah seperti yang biasa dilakukan Mas Pasrori, Mas Farid Nabil ini ya, sama yang Lirboyo, itu kalau anggarannya apa, pemasukannya semakin besar, kalau bisa cepat di apa namanya habiskan. Apalagi ini berkaitan dengan sosial, dampaknya sosial untuk keumatan. Nah, makanya oleh sebab itu, maka apa? Maka sangat penting ya bagi kita untuk mengisi pos-pos bagi kita yang mungkin apa ya mengerti tentang hal ini untuk mengisi pos-pos khususnya yang berkaitan dengan keuangan keislaman seperti zakat, BNP dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kami membenarkan kalau kita boleh jujur kami membenarkan apa yang dilakukan oleh Basnas berkaitan tentang memotong gaji dan lain sebagainya ketika memang tepat sasaran. Mohon maaf ya, ketika memang tepat sasaran. Jadi sebab apa redaksi dalam Al-Quran itu khudh min amwalihim sodakoh. Ambillah. Tahu nggak maksudnya? Khudh itu artinya apa? Ambillah. Bukan justru menunggu kesadaran dari orang yang punya uang. Ya, kalau kenapa bahasa di Al-Quran bukan min amwalikum sodakoh. Ini bukan. Tapi apa? Tapi khud min amwalikum, min amwalihim sodakoh. Ya. Ini bukti bahwa memang Al-Quran sendiri menyadari kesadaran zakat bagi orang kaya itu adalah PR di setiap generasi. Ya. Merupakan PR di setiap generasi. Karena apa? Karena orang, mohon maaf, untuk mau mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan sodakoh itu bukan tergantung pada banyaknya uang yang dimiliki, tapi justru tergantung dengan kesadaran akan kewajiban zakat yang dibebankan kepada. Makanya kalau bisa, kalau perlu ya, ini timnya Nyantri Kilat ini kan banyak kan ya. Insya Allah pasti dapat fee dari juragannya Mbak Sulma dan lain sebagainya itu langsung aja Mbak Sulma ya. Jadi kok misalkan nanti, oh ini zakat 2,5% saya salurkan kepada Lazisnu. Nah ini wujud konkret ini ya. Ini merupakan apa? Wujud konkret tentang itu. Khudh min amwalihim sedekah. Itu pertama, berkaitan tentang zakat apa? Zakat profesi. Lalu selanjutnya berkaitan tentang investasi dan digital. Sebenarnya sama gitu. Investasi dan digital. Sebenarnya sama. Bahwa misalkan kita investasi. Investasi ini sebelumnya perlu saya jelaskan ya, mana investasi yang benar secara muamalah dan mana yang salah. Karena mungkin di sini apa namanya ada orang-orang yang sudah investasi tapi tidak mengerti mana investasi yang benar. Ya. Jadi investasi itu kita masukkan secara fikih dalam konsep mudharabah atau qirad ya atau qirad. Makanya kenapa deposito bank seperti kita tahu ya deposito bank ini berbeda ketika itu bank konvensional dan bank syariah. Ini berbeda. Misalkan mohon maaf ya karena ini pengalaman saya waktu dulu bertugas di DPS atau Dewan Pengawas Syariah Bank Wakaf Mikro di Lirboyo yang kantornya di sampingnya Al Hasan itu Mas Pasrori. Ya, kalau sampai tahu dulu kantor saya selain di LBM itu di sana. Waktu itu kebetulan saya oleh para senior sama Pak Basar, sama Pak Hamim, sama Gus Arif itu dikasih tugas. Wih, sudah habis
Kamu kalau perlu nggak usah ngerumus no LBM, nggak usah opo-opo, kamu buat formula ekonomi yang bisa bersaing dengan BMT-nya di Dovi waktu itu ya. Karena mohon maaf, kita kalangan apalagi kalangan santri ya, yang tahu fikih apa dan lain sebagainya, biasanya cuma komentar, oh apa itu BMT? Ya benar apa namanya katanya Baitul Mal wa Tamwil Syariah, padahal bunganya lebih besar daripada bunga bank dan lain sebagainya. Lah ini ya kita akui lah. Memang perkara paling mudah di dunia ini itu kan komentari orang lain. Itulah ya. Paling mudah itu sudah lah. Paling mudah itu komentari orang lain. Salah lagi nih. Ditunggu sebentar ya, Ya. teman-teman. Join lagi. Nah, sinyal ya. Monggo Gus Fasrori mungkin ingin memberikan tengah-tengah insight sedikit. Mute Gus, mute. Mas Sofri gimana? Tapi entah sih Gus Ebit Epit. jelasan. Mic-nya kurang jelas, Gus. Oh, sorry. Ini kula kurang jelas nih, jelas. Nah, ini. Ya. Tadi apa aja Gus Ari yang sudah disampaikan oleh Gus Epit nih, Gus? Ya, sementara bisa saya simpulkan yang saya catat ini ya. Pertama terkait materi yang pertama tadi, pemasukan negara itu kan di Indonesia terutama itu kan pajak Oh, ya. udah hadir nih, Gus Epit nih. Sudah. Oke. Coba saya Oke. lanjutkan dulu ya, Mas Oke. Fasrodi. Monggo. Ini coba headsetnya saya coplok, saya saya apa namanya? Jelas tapi suaranya. Kalau tanpa Malah lebih Malah jelas, Gus. malah lebih jelas. Lebih jelas Malah ini, lebih Gus? jelas, Gus. Oh, Nggih. emang nggak jelas ini berarti apa? Headset. Sudah ya, kita lanjutkan. Ini insya Allah kalau kayak gini nggak akan ada anu lagi ini, nggak akan ada apa namanya, tiba-tiba keluar lagi. Kita lanjutkan. Investasi yang dibenarkan dalam syariat itu adalah investasi yang keuntungannya tidak dipastikan secara nominal, gitu ya. Tapi keuntungannya dipastikan secara prosentase. Misalkan, mohon maaf ya, kok sampean menemukan orang menawarkan sampean, ayo mas, saya ini jualan cilok, iya, sampean invest ke saya 10 juta, setiap bulan saya pasti memberi sampean berapa? Satu juta setiap bulan. Maka mohon maaf, investasi semacam ini tidak bisa dibenarkan secara fikih. Karena apa? Karena menyalahi terhadap konsep mudorobah, yang mana tijarah atau perdagangan itu pasti bersifat gambling. Ya, pasti bersifat apa? Gambling, taklibul mal itu tidak ada. Taklibul mal yang pasti secara fikih tidak ada. Makanya dalam konteks ini, hasil deposito bank syariah dengan hasil deposito bank konvensional itu berbeda. Kalau sampai di bank konvensional, di bank Mandiri, di bank BNI ya, mereka berani menjamin, saya ketika naruh uang 100 juta, maka setiap bulan saya mendapatkan uang 200.000, misalkan. Lah, tapi kalau itu ketika apa namanya kita taruh dalam bank syariah, maka ini berbeda lagi ya. Ketika bank syariah, maka kita naruh 100 juta, maka setiap bulan kadang kita mendapatkan 190.000, kadang kita dapat 210.000, kadang dapat 250.000. Maka ini berbeda. Makanya kalau makanya kalau apa namanya makanya eh, eh, kalau dikatakan apakah bank syariah itu sama dengan bank konvensional, secara tegas saya menjawab bahwa tidak sama. Oke? Tidak sama. Walaupun dalam sebagian kasus itu ada hal yang mirip, tapi berkaitan dengan praktek ini, minimal dalam praktek deposito, itu ketentuannya berbeda. Sebab harus menaati terhadap aturan dari DSN MUI yang itu dikontrol oleh Dewan Pengawas Syariah terkait. Nah ini gitu. Lalu bagaimana? Apakah hasil investasi itu harus kita zakatkan? Saya berpendapat bahwa ini tetap wajib zakat, gitu. Tetap wajib zakat, mengikuti zakat emas dan perak. Tapi waktu pembayaran zakatnya
itu indat tamakun, ya, indat tamakun. Ketika dia memang sudah waktunya atau sudah relate, sudah mampu untuk mengambil uang tersebut. Misalkan gini ya, misalkan gini. Saya investasi di bank syariah, di BSI. Kita andaikan kita investasi di bank bank BSI. Lalu ketika di bank BSI ini, ya, saya mendepositokan selama 5 tahun. Kamu nggak maksudnya? Saya mendepositikan selama berapa? 5 tahun. Kan ada itu ya. Yang 2 tahun, 5 tahun. Ketika semakin lama hasilnya semakin besar. Maka apa? Maka dia berkewajiban untuk zakat tetap setiap tahun. Okay? Tapi pelaksanaannya tidak apa-apa ketika di tahun ke-5. Karena dia di tahun pertama, kedua, ketiga, dia masih belum tamakun. Okay? Dia belum tamakun, tapi sudah hululul wujub. Sudah apa? Sudah hulul, sudah haul. Hululul haul itu sudah selesai. Nah ini ya, ini makanya berkaitan dengan praktek investasi. Lalu selanjutnya digital. Digital, ini digital mencakup banyak ya. Misalkan kita andaikan digital itu hasil dari YouTube ya, AdSense dari YouTube. Ya kita akui hasil AdSense YouTube itu kan sangat istimewa ya. Tapi apa tapi apakah setiap pencairan AdSense otomatis berkewajiban untuk zakat? Maka dalam hal ini pendapat ulama khilaf terbagi menjadi dua tadi. Ya. Mengikuti pandangan yang malul mustafad, yaitu apa? Langsung dikeluarkan seketika itu juga. Ya. Berarti misalkan dari AdSense kok hasil 10 juta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 250 juta. Nah, ini merupakan contoh real zakat zakat apa? Digital atau bisa juga yang cukup ringan. Jadi apa? Uang hasil pemasukan digital itu dikumpulkan terus ketika sudah satu nisab dan itu bertahan selama 1 tahun, maka dalam konteks ini baru setelah 1 tahun diwajibkan yang namanya zakat. Kita contohkan simpel gini ya, biar sifatnya sederhana. Ini mungkin yang cenderung ringan untuk dilaksanakan. Misalkan gini, saya punya akun YouTube, ya, saya punya akun YouTube. Akun YouTube saya setiap bulan itu menghasilkan 10 juta, konsisten selama 10 juta, ya. Maka apa maka? Dan ini saya simpan, nggak saya gunakan untuk kebutuhan apapun. Ya. Maka ketika 1 tahun, ya, ketika 1 tahun itu kan hasil 120 juta. Hasil itu ya. Hasil 120 juta. Maka dari itu, kewajiban zakat itu bukan ketika saya sudah mendapatkan uang 120 juta, bukan. Tapi apa? Tapi kewajiban zakat adalah tahun depannya lagi. Ketika uang 120 juta hasil dari AdSense YouTube itu betul-betul tidak apa namanya tidak berkurang karena kebutuhan yang lain. Nah, ini merupakan salah satu ketentuan dalam zakat digital. Ada banyak ya. Ada zakat digital yang AdSense YouTube, ada zakat digital berkaitan dengan affiliate dan lain sebagainya, ya, affiliate Shopee. Ada juga zakat digital itu berkaitan sama endorse, ya, endorsement. Dan ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Tapi secara umum bisa kita simpulkan pokok itu ya, hasil dari hal yang berbau digital yang kalian dapatkan kok nyampai pada angka 80 gram emas, nominal uang 80 gram emas, dan itu bertahan selama 1 tahun, maka itu baru diwajibkan yang namanya apa? Zakat. Lalu selanjutnya, ini yang cukup ya penting, bahwa penghitungan zakat profesi itu perlu kita klasifikasi. Apakah bruto atau neto? Gitu. Kalau kalau kita sudah dipotong, ya, misalkan kita karena menjadi ASN pegawai negeri itu kan setiap bulan sudah dipotong. Maka apa? Maka itu sudah selesai dengan mengikuti pandangan dari siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi. Nggih. Tapi kalau misalkan kita bukan menjadi ASN ya, tapi apa? Tapi kita ada potongan gaji karena diproyeksikan untuk pensiunan. Misalkan seperti contoh karyawan di Indofood. Nggih. Kalau saya tahu kebetulan salah satu jamaah saya itu ada yang
dari karyawan Indofood. Gitu. Niku itu bilang bahwa ya setiap bulan dipotong, tapi pemotongannya bukan atas nama zakat, tapi pemotongannya adalah untuk biaya administrasi dan juga biaya yang diproyeksikan untuk dana pensiunan. Gitu. Itu ada ya. Diproyeksikan apa dana pensiunan karena kadang kalau untuk perusahaan yang multi yang level nasional itu juga ada yang namanya itu, ada yang namanya eh, eh, pensiunan, dana pensiunan. Maka dari ini nominal yang wajib untuk dizakatkan itu adalah nominal yang pure dia dapatkan. Berarti apa? Bruto, ya. Kalau yang apa namanya? Pure dia dapatkan itu adalah bruto. Okay? Yang misalkan dari 10 juta dipotong akhirnya jadi 9 juta, maka yang wajib untuk dizakatkan adalah 2,5% dari 9 juta ini. Dengan mengikut pendapat yang mengatakan zakat profesi itu adalah wajib. Karena memang gini pengapunten kalau saya boleh jujur, zakat ini kan seperti umpan ya. Kalau saya ibaratkan itu zakat, sodakoh itu seperti umpan. Paham nggak maksudnya ya? Jadi semakin menarik dan semakin besar umpan yang kita berikan, maka pasti yang kita dapatkan itu akan juga semakin besar. Gitu. Misalkan mohon maaf, Mas Fasrori ngasih sodakoh, misalkan gajinya 10 juta, yang dizakatkan cuman, yang disodakohkan cuman 2.000. Ya kan? Ya. Cuman 2.000 rupiah. Maka ini jangan jangan apa namanya heran kalau misalkan rezekinya agak seret dan lain sebagainya. Kalaupun ada rezeki itu tidak apa besar. Tapi ketika dia menzakatkan atau mensedekahkan nominal yang itu ya dia sukai. Ya. Makanya kalau dalam Al-Quran itu apa? Lantana lul birro hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Jadi orang yang mendapatkan gelar albir ya, kebaikan, itu adalah orang yang menyedekahkan nominal yang dia sukai. Tahu nggak maksudnya? Nominal yang dia sukai. Misalkan misalkan ya, kalau bagi orang tertentu, misalkan bagi siapa di sini? Tadi kayak ada Mas Rozi tadi ya, ibaratnya. Jadi bagi Mas Rozi, uang 50.000 itu kecil. Uang 50.000 itu apa? Kecil. Maka menyedekahkannya dia tidak terlalu berat. Oke. Tapi kalau misalkan menyedekahkan uang 200.000 dan lain sebagainya, ini kan berat. Nah ini, dari berat ini yang membuat apa? Kita mendapatkan apa? Dari pancingan kita akan mendapatkan ikan yang lebih lebih besar. Nah, ini pasti, pasti. Sebaliknya, naudzubillah, ya, naudzubillah. Ketika kita sudah waktunya untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan sodako, mengeluarkan zakat, ya. Jadi, tapi apa? Tapi kita eman-eman, waduh, eman-eman 4 juta, mosok tak tokno. Ya bener aku punya uang 120 juta, tapi 4 juta ini wis gaji sebulan ini gini. Kalau kita, naudzubillah, eman-eman, waktu mengeluarkan kok kita tidak mengeluarkan, maka jangan kecewa, jangan sedih. Ketika Allah itu punya caranya sendiri, ia akan apa? Akan mengambil dari kamu uang yang semestinya itu dikeluarkan untuk zakat justru lebih besar dari nominal itu. Hanya gara-gara kamu waktunya mengeluarkan, tapi kamu tidak mau mengeluarkan. Misalkan dengan cara diberi musibah, anaknya kecelakaan, diberi musibah sakit, diberi musibah yang lain dan lain sebagainya, akhirnya terpaksa dia mengeluarkan sesuatu yang mestinya hal itu tidak dikeluarkan. Makanya apa? Makanya as-sodakoh dan faul bala itu menemukan relevansinya di sini. Jadi makanya kalau saya terus terang punya rumus bahwa ketika kita waktunya mengeluarkan, ya sudah kita mengeluarkan. Kok kita agak mengeluarkan, maka ini berarti kita yang kurang sedekah. Dan ketika seperti itu enteng, Mas. Kayak kemarin ini ya, kemarin terus terang, saya itu kebetulan kan kecopetan. Waktu di Jakarta itu apa? Kecopetan. Kecopetan, kebetulan waktu itu di dalam dompet, ya adalah nominal uang ya. Ada sekitar nominal uang yang lumayan cukup banyak. Menurut saya lumayan cukup banyak. Gitu. Tapi ketika dicopet, saya mikirnya kembali mikir. Ya Allah, iya ya. Koyo sepertinya saya 1 bulan ini jarang sedekah ke orang. Tahu nggak maksudnya? Oh, sepertinya memang saya sekarang sudah waktunya bayar zakat. Tapi kok saya ya namanya orang ahli fikih ya. Kadang kan bisa saja di apa namanya? Mestinya sudah punya uang nominal 120 juta wajib zakat,
Kita karena sebagai fikih, tiba-tiba dengan latah, oh, aku kan ikut pendapat uang nggak sama seperti emas. Misalkan gitu ya. Uang nggak sama seperti emas, sehingga pas 120 juta kita nggak wajib zakat. Oh, kalau seperti itu, sudah. Saya pernah mengalami sendiri, ketika kita walaupun secara fikih itu benar, tapi secara hati nurani ya, ini nggak relate, maka jangan salah. Ketika tiba-tiba uang kita itu hilang, dan Allah mengambilnya dengan cara yang tidak kita suka. Padahal itu ya, makanya ini untuk teman-teman yang tiba-tiba kena musibah, kena apa dan lain sebagainya. Ayo kita introspeksi lagi. Sepertinya bukan orang yang mengambil uang kita yang salah. Tapi apa? Kita sendiri yang salah karena kita kurang sodakoh dan kita tidak menunaikan yang namanya apa? Zakat. Terus terakhir ya, tentang zakat saham, obligasi, kripto, dan reksadana. Wah, ini kebetulan bidang saya ya. Kalau saham, kripto itu ini bidang saya nih. Jadi gini, guys. Terus terang, eh, 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 zakat itu tetap wajib walaupun itu dari uang yang haram. Paham ya maksudnya? Dari uang yang apa? Yang haram. Kecuali uang itu uang milik orang lain. Paham nggak maksudnya ya? Kecuali uang itu uang milik siapa? Orang lain. Maka yang wajib bagi kita itu adalah apa? Mengembalikan uang tersebut. Tapi misalkan uang haram yang kita dapatkan, kita andaikan misalkan dari kripto ini misalkan ya. Kripto ini kan kalau saya pribadi berpandangan bahwa kita main kripto future ya. Kita tradingnya bukan trading spot tapi trading future. Sampai sekarang saya dimanapun saya nggak berani mengatakan bahwa trading future itu adalah sesuatu yang halal. Itu adalah sesuatu yang haram. Sedangkan kalau kita mainnya trading spot, ya, trading spot itu dan kita masuk dalam token atau koin yang notabene koin ini fundamental dan underlyingnya jelas. Seperti misalkan Binance ya, BNB itu kan underlyingnya jelas. Apa underlyingnya? BNB itu adalah exchange terbesar Binance yang dimiliki oleh itu ya CZ, lalu diiklankan oleh Cristiano Ronaldo dan berwujud pada token kripto yang itu kita beli proyeknya. Maka ini jelas, ketika kita untung dari BNB ini adalah uang yang halal. Menurut saya ya. Menurut saya ini adalah uang yang apa? Yang halal. Ya. Tapi ketika kita naruh uang itu di koin meme, ya, di koin meme, misalkan di koin Floki, di koin apa, misalkan Modeng, di koin apa dan lain sebagainya, maka apa? Maka ini kita statuskan sebagai trading yang haram. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap wajib untuk membayar yang namanya apa? Zakat. Ini ya. Makanya bahkan kalau kata Nazom Zubat itu kan ada ya. Insya Allah Mas Fasrori masih hafal ini. Warisku ma yanfa walau muharrama. Warisku ma yanfa walau muharrama. Rizki itu sesuatu yang manfaat bagi kita. Meskipun itu adalah sesuatu yang haram. Paham ya? Jadi walaupun itu haram itu masih masuk dalam definisi yang namanya rizki. Tapi urusan rizki itu barokah atau tidak itu urusan lain. Paham ya? Urusan itu barokah atau tidak itu adalah urusan lain. Yang pasti kalau rizki itu masuk dalam kita, baik itu haram ataupun halal, selama itu bukan milik orang lain, maka kita wajib untuk yang namanya apa? Zakat. Nggih. Nah, ini. Lalu selanjutnya, zakam saham, kripto, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Kami jawab bahwa zakat ini itu adalah sama menghitung dengan nominal emas dan perak. Paham ya? Nominal emas dan perak. Yang notabene bahwa zakat nominal emas dan perak, kita andaikan gini ya, kita andaikan. Jadi gini, kita sebelum ke arah sana ya, saya perlu menjelaskan bahwa mohon maaf, pemasukan keuangan itu terbagi menjadi tiga. Pemasukan keuangan seseorang terbagi menjadi tiga. Ada namanya active income, ada namanya passive income, ada namanya portfolio income. Ya, namanya apa? Portfolio income. Active income itu kita contohkan seperti misalkan apa ya? Seperti misalkan saya kerja menjadi guru. Paham nggak maksudnya? Saya kerja menjadi guru, karena saya kerja saya mendapatkan gaji. Oke. Maka apa? Maka gaji ini hanya bisa saya dapatkan ketika saya aktif, saya bergerak.
Ya, maka ini termasuk aktif income. Yang kedua adalah passive income. Passive income ini apa? Passive income ini adalah misalkan saya punya kedai warung makan, ya. Saya punya kedai warung makan. Dari kedai warung makan ini, dari kedai warung makan ini, saya setiap bulan menghasilkan uang sekitar 8 juta. Nggih, 8 juta terus, 8 juta, 7 juta, misalkan gitu. Maka dari situ, dalam hal ini berstatus sebagai pasif income. Sedangkan yang ketiga, ini yang baru ya, itu adalah portfolio income. Ingat ya, jadi jangan samakan sampean pasif income dengan portofolio. Makanya anak sekarang apalagi santri itu kalau saya lihat banyak, dia keburu kepengen banyak uang, kepengen pasif income, akhirnya masuk ke saham, masuk ke kripto, itu hancur itu ya. Jadi maka apa? Maka kalau portofolio income itu apa? Uang yang kita taruh dalam saham, uang yang kita taruh dalam kripto, dan kita kontrol setiap bulan sekali atau kita kontrol apa namanya setiap hari sekali karena kita trading bukan investing. Nggih. Maka apa? Maka ini kita dapat pemasukan dari saham yang kita beli, dari token kripto yang kita beli. Maka dalam keadaan demikian ini adalah portofolio income. Lalu selanjutnya, ya, lalu selanjutnya bagaimana dengan zakat saham dan kripto? Maka saya katakan zakat saham dan kripto itu adalah ketika uang yang kita investasikan lebih dari satu nisab dan apa? Dan dalam 1 tahun itu tidak ada fase minus dari satu nisab. Paham ya? Dalam 1 tahun itu tidak ada fase minus dalam satu nisab. Kita contohkan gini, ya. Reksadana. Nah, kalau reksadana obligasi ini kan paling aman ya. Reksadana obligasi ini kan cenderung aman lah kalau menurut saya dibandingkan saham dan apalagi kripto. Misalkan gini, kalau reksadana sama obligasi, saya naruh obligasi atau sukuk di suatu instansi. Ya, saya naruh uang 200 juta. 200 juta. Ketika 1 tahun saya mendapatkan apa namanya hasil dari obligasi, kita contohkan misalkan dari 200 juta itu kita dapat sekitar 4 juta. Akhirnya menjadi 204 juta. Oke. Maka ini pasti yang wajib zakat bagi dia itu adalah nominal terkecil dalam 1 tahun. Berarti yang dihitung bukan 204 juta, tapi yang dihitung adalah 200 jutanya. Gitu ya. Tapi ketika tahun selanjutnya kan sudah dapat 204 juta. Ini kok ditabungkan di obligasi lagi, tahun depannya dia mendapatkan uang 5 juta. Berarti jadi 209 juta. Maka apa? Maka yang wajib zakat itu adalah 204 juta. 2,5% dari 204 juta. Ini ya caranya ini. Ini kalau obligasi atau apa namanya sama seperti reksadana mungkin. Selanjutnya bagaimana dengan saham dan kripto? Nah ini saham dan kripto. Karena fluktuasi nilai kripto dan saham yang itu sangat volatilatif, ya, volatilatif, sangat cepat ya. Fluktuatifnya itu sangat tinggi dan volatilitinya itu sangat cepat, apalagi kripto. Ya. Maka apa? Maka sama. Nominal yang kita zakatkan dari saham ataupun dari kripto itu adalah nominal terkecil ketika bear market bagaimana? Misalkan nih ya, misalkan Mas Farhan ya. Mas Farhan naruh uang berapa? 150 juta di saham Bank BRI. Ya, saham Bank BRI. Waktu itu Bank BRI harganya masih 4.800. Itu dianggap murah sekali 4.800. Iya. Ternyata apa? Ternyata sekarang ketika Prabowo jadi presiden, lalu apa? Lalu ditanggapi oleh wartawan, gimana Pak? Harga saham kepemimpinan sampean sekarang saham apa namanya? Saham Indonesia ini ya, IHSG, indeks harga saham gabungan, ya, itu kok semakin turun, semakin turun. Jawabnya Pak Prabowo simpel, ah, yang main saham itu kan orang kota. Kalau orang cilik itu kan nggak main saham. Jadi saya peduli pada rakyat kecil. Dalam tanda kutip apa? Ternyata Prabowo tidak menaruh perhatian pada orang yang main saham. Akhirnya langsung turun. Bahkan bisa jadi sekarang itu IHSG harganya itu bisa jadi paling rendah dalam kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun. Dan Bank BRI ya, Bank BRI sekarang
yang dulu harganya 4.800 itu dianggap murah, 5.000, 6.000 dianggap murah, sekarang harganya kemarin waktu itu ya, waktu peresmian Danantara turun sampai di harga 3.200. Bayangkan, orang tahu kalau sekarang berapa? Dari 4.800 ke berapa? 3.200. Maka apa? Maka uangnya Mas Farhan tadi, ketika kita andaikan 200 juta, lalu gara-gara saham yang Bank BRI, Mas Farhan all in di saham Bank BRI, ternyata ketika harganya 3.200, yang asalnya uang 200 juta menjadi cuma 110 juta. Tahu nggak sih? Cuma 110 juta. Maka apa? Maka karena ada pengurangan nilai dari nisab zakat emas, Mas Farhan sudah tidak wajib yang namanya zakat saham. Paham ya? Tidak wajib. Karena nisab zakat saham, kita andaikan dalam konteks ini, harga emas 1,5 juta, itu berarti zakatnya 120 juta. Ini tidak wajib. Tapi, kalau seandainya ketika bear market ya, ketika bear market itu tidak sampai angka di situ, ya, misalkan 200 juta, mentok-mentok paling akhir itu 130 juta uangnya Mas Farhan. Ya kan, apa ya, Ramadan, apa namanya, Maulid. Mas Farhan naruh saham bulan Maulid. Nggih, tanggal 12. Wah, saya tak naruh saham di Bank BRI biar barokah, pas ngepaskan di bulan Maulid. Tepat lahirnya Kanjeng Nabi. Lah ini kadang kan kita gini ya. Kita orang santri itu kadang kan ngepas-ngepas no, ya, cocok logi. Padahal ya seperti itu kan ada ilmunya dan lain sebagainya. Lebih percaya pada dinonepas daripada belajar dulu. Lah ini yang berat ini kadang ya. Maka apa? Ketika tanggal 12 Rabiul Awal, ketika tanggal 12 Rabiul Awal, dia naruh saham 200 juta, ternyata 12 Rabiul Awal tahun depan, ya, mohon maaf, itu jadi 220 juta. Apakah yang wajib 200 juta atau 220 juta? Tidak, bukan keduanya. Yang wajib itu adalah nominal terkecil yang pernah Mas Farhan ketahui selama 1 tahun. Ya, ya. Jadi sebab yang nominal terkecilnya kita andaikan hari ini karena market gak baik, nominal terkecil dari 200 juta punya Mas Farhan itu tinggal 130 juta. Maka yang diwajibkan adalah 130 juta. Sehingga 2,5% dari 130 juta kita andaikan berapa? 4,2 atau 4,3 gitu misalnya. Nah, ini ya, ini salah satu contoh zakat saham. Sama seperti kripto sama. Walaupun kripto itu volatility-nya sangat tinggi. Misalkan ya, kalau sampean tahu bayangkan kemarin itu lagi tren namanya Fartcoin. Itu ada Fartcoin. Bayangkan Fartcoin itu waktu pertama listing di Ajaib, misalkan di exchange Ajaib ya. Itu harganya 7.000, sekitar 7.000. Sampai naik ke angka 44.000 rupiah harganya. Bayangkan ya, kok saya naruh uang 7.000, lalu apa saya ambil ketika harganya 44.000, itu sudah berapa kali lipat uang yang saya miliki. Nggih. Tapi lagi-lagi market nggak ada yang tahu. Setelah harga 44.000, 1 bulan berikutnya harganya jomplang di harga 5.000 rupiah. Ini jomplang di harga berapa? 5.000 rupiah dari harga 44.000. Bayangkan kita beli di angka 40.000 karena nyangka murah. Kita biarkan sekarang itu harganya bisa jadi 4.800. Ya, atau kalau tidak sekitar 3.800. Maka uang kita andaikan uang 200 juta sehingga turun dalam satu nisab, walaupun nanti naik lagi, maka apa? Maka ini tidak wajib zakat. Dihitung wajib zakat ketika uangnya kembali di angka satu nisab lagi. Gitu. Baru uangnya kok kembali di angka satu nisab, maka apa? Di situ permulaan yang namanya haul. Ini ya. Dan ini tidak seperti zakat profesi dan zakat penghasilan ya. Karena apa? Karena market kripto itu yang relate, market saham yang relate disamakan dengan emas dan perak, sehingga perhitungannya adalah satu tahun. Bukan perhitungannya dengan waktu dia untung langsung dizakati 2,5%, tidak. Bukan seperti itu. Karena itu bukan pekerjaan dan bukan profesi. Itu. Kira-kira mungkin karena sudah jam 5 nggih. Sudah jam 5, mungkin secara umum itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kesimpulan bisa kami arahkan pada moderator. Monggo, Mas moderator.
Oke, baik, terima kasih banyak Gus Ebit atas materi yang sudah disampaikan ini. Gimana tadi Mas Wasro ini? Awal-awal ya, masih Banyak masuk, sekali masuk, masuk. Akhir-akhir wah kok malah makin ngeri ya gitu. ngeri. Ternyata Materinya ini. Dalam banget Mind blowing. mind blowing ternyata ya. gitu. Ya tadi apa sih Mas Wasro yang sudah disampaikan dari Gus Ebit ini? Yang pertama kan tadi kaitannya dengan apa namanya, bagaimana kita bisa apa namanya mencari fundraising ya, mencari dana, mencari mengumpulkan zakat-zakat digital ya modern tadi. Terus yang kedua apa lagi Mas Wasrori? Yang tadi sudah disampaikan dari Gus Ebit yang bisa saya tangkap intinya di sini kita harus mengedukasi Gen Z pertama untuk tahu dan untuk sadar tentang zakat karena seperti yang diketika ke Gus Ebit tadi dulu itu Islam itu kemajuannya justru malah pemasukan utamanya justru salah satunya dari zakat. Ketika malah dari pajak itu menandakan bahwa negaranya itu kurang bisa berkembang gitu loh, kurang bisa berkembang. Lalu tentang ada tadi tentang zakat profesi yang di sini ada tiga pendapat yang disimpulkan oleh Gus Ebit tadi. Yang pertama yaitu pendapat yang murni dari profesinya. Ini pendapatnya para sahabat dan tabiin. Kemudian ada istilahnya zakatul mustafat yang dari madhab Hambali yang zakat ini dihasilkan atau harta ini dihasilkan dari harta yang lain. Dan yang ketiga adalah zakat yang dikompar antara emas dan perak. Dan yang ketiga ini adalah yang paling soheh. Jadi ketika sudah mencapai nisab dan haul, seperti halnya zakat emas dan perak, nanti profesi ini wajib dizakati. Cuman tadi juga disebutkan oleh Gus Ebit, ketika dari negara, misal kok pegawai negeri, itu sudah diambil 25% dari penghasilan setiap bulan dan masuknya ke Basnas, ke badan yang mengurusi zakat, ini sudah tidak wajib zakat lagi karena sudah masuk ke zakat. Tapi kalau tidak masuknya bukan ke zakat, semisal kayak di apa namanya di pensiunan gitu, itu nanti tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat di akhir haul, cuman zakatnya itu nanti eh, nominal bersih yang dia terima. Misal aslinya gajinya 10 juta, terus dipotong 1 juta untuk pensiunan, nanti yang wajib dizakati berarti 2,5% dari 9 juta, bukan dari 10 juta. Brutonya ya Gus Wasrori ya. Ya, brutonya seperti itu. Oke. Terus ada yang namanya lagi tadi saya simpulkan lagi ada yang namanya investasi ya. Apakah investasi ini eh, Em, zakat wajib dizakati juga? Nah, investasi yang dibenarkan oleh fikih adalah investasi yang keuntungannya dipastikan secara persentase bukan secara nominal. Jadi misal kok Gus Farid berinvestasi kepada Gus Farhan misal 10 juta setiap setiap bulan harus menerima 1 juta itu investasinya salah. Itu investasinya salah. Yang investasi yang dibenarkan oleh fikih adalah eh, investasi yang sifatnya prosentase karena itu perdagangan itu kan gambling ya, nggak pasti untung ruginya setiap bulan gitu. Nah, hasil deposito antara bank konvensional dan bank syariah itu berbeda. Makanya ketika bank syariah itu bisa dibenarkan karena menggunakan prosentase, kalau bank apa namanya bank bank konvensional itu menggunakan nominal jelas, jadi nggak bisa. Lalu nanti ketika misal ada orang yang deposito dalam jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun, ini tetap wajib zakat ketika yang didepositkan itu mencapai satu nisab dan mencapai haul. Cuman kapan keluarnya zakatnya, wajib mengeluarkan zakat itu ketika tamakun, istilahnya Gus Ali Zainal tadi, istilahnya ketika tamakun atau memungkinkan. Karena belum tentu setiap tahun bisa ditarik kan uangnya. Misal 3 tahun baru bisa ditarik, berarti dia tetap setiap tahun itu wajib membayar zakat, cuman nanti dikalkulasi di total di 3 tahun gitu. Tidak setiap tahun zakatnya, tapi langsung dibayar 3 tahun di tahun ketiga itu, karena memang memungkinkannya di situ. Terus tadi ada semangat dari Gus Ebi tadi motivasi bagi kita untuk bersedekah dan berzakat karena zakat ini ibaratkan umpan. Semakin besar umpan yang kita lepas maka apa yang akan kita dapatkan itu semakin besar juga. Jadi ketika jenengan kok umpannya cuma pakai cacing ya maka ikannya paling cuma dapat mujair. Tapi kalau mujair ya Gus. Kalau pakai pakai ikan yang lebih besar juga pakai udang yang agak gede nanti bisa bisa saja apa? dapatnya salmon atau tuna gitu. Oke.
Kirain paus. Paus. Ya. Mungkin ada tambahan yang lain dari Gus Farhan atau Gus Farid kesimpulan saya tadi ini. Ya, mau Gus Farhan silakan. Apakah ada tambahan? Kalau enggak kita langsung ke pertanyaan aja Gus Fah, sorry. Ini karena sudah jam segini menuju buka ya. Kita berikan, nggak apa-apa nggih? Nggih, Gus monggo Abid monggo nggih? langsung aja. Pertanyaan saja nggih. Monggo, monggo. Oke, kita berikan pada dua penanya untuk sore hari ini. Monggo silakan teman-teman jika ada pertanyaan kaitannya dengan ngaji fikih kita sore hari ini. Monggo silakan. Bisa melalui chat atau raise hand. Kita angkat tangan langsung malah lebih enak nanti. Oke, monggo silakan. Sudah ada dari chat, Mas Farid. Oh iya itu. Oke, monggo Ada Mas dari Farhan bisa dibacakan. Nggih, kalau bacakan pertanyaan dari Mbak Zara gini. Bagaimana dengan zakat untuk freelance? Misal diatur setiap bulan mematok pemasukan 1 bulan 1 juta, diakumulasikan di 1 tahun menjadi 12 juta dan dizakatkan per tahun jadinya 2,5% dari gaji akumulasi 1 tahun itu atau benar bagaimana? Oke. Iya, langsung kalau jawab nomor berapa nih? Dia Nggih, langsung langsung on, mawon. Gus. Oke. Itu berarti kalau zakat akumulasi semacam itu masih tidak wajib zakat, gitu, Mbak. Yang Mbak Anu, siapa namanya? Mbak Zara. Mbak Zara tadi ya. Kenapa? Karena uang 12 juta hasil dari freelance yang jenengan lakukan masih belum satu nisab. Karena satu nisabnya kita hitung tadi 120 juta. Iya. Mas. Nggih. Kecuali mohon maaf, itu hasilnya jenengan kerja 12 juta itu 1 tahun, tapi apa? Tapi jenengan di luar itu ada pekerjaan pasti atau punya tabungan yang jika dikumpulkan bisa nyampe 120 juta. Gitu, gitu. Maka wajib diakumulasi secara penuh. Tidak boleh dibedakan, oh ini kan hasil saya freelance 12 juta, saya zakati. Oh hasil ini nggak boleh. Karena 12 juta belum satu nisab, nggak wajib zakat. Tapi karena kerjaan saya PNS 1 tahun dihitung lebih dari 120 juta, berarti otomatis ini yang dizakati nggak boleh. Itu harus diakumulasi semuanya. Gitu kayak kira-kira. Jadi kalau cuman pure 12 juta ini yang jenengan punya, yang Anda punya, maka ini masih tidak wajib yang namanya zakat. Seperti itu kurang lebih. Berarti lebih baik sedekah aja nggih, Gus? Lah, sedekah aja. Sebab itu, benar kalau kayak gitu meskipun nggak wajib zakat, tapi tetap wajib, tetap dianjurkan sekali untuk yang namanya sodako. Biar tidak tiba-tiba berkurang itu ya. Nggih. Berarti salah satu kuncinya itu sudah mencapai nisab ini ya Gus ya? Nggih, mencapai satu nisab. Gitu. Gus Fah sore aman berarti ya? Nggak perlu ya kan? Semoga Masih ngantin baru nih Gus Abid. Berarti biasa ngantin-ngantin baru kan yang masih berjuang. Oh, siap, siap. Siapa yang pengantin baru? Siapa? Nah ini, Mas Asraya ini Gus. Ini baru pengantin teles Oh, ini, nggih. Gus. monggo Oh, iya. pertanyaan selanjutnya Gus Farhan. Oke, ini dari Pak Pertanyaan Gus Farhan. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Sabik. Kalau di sini pertanyaannya, estimasi jangka berapa tahun zakat kripto berjalan di Indonesia itu maksudnya apakah zakat kriptonya ini diberlakukan atau bagaimana nih? Kalau belum paham dengan pertanyaannya ini. Sabit, Nah, ini open mic. bisa open mic mungkin. Nggih. Oke, monggo Apakah Pak Habib. apakah yang ditanyakan itu zakat kripto ini akan diberlakukan dalam beberapa tahun lagi atau bagaimana? Belum ya. Kripto itu kalau nggak open mic mungkin saya tafsirin. Jadi Oh, kripto itu kan gini, monggo, gini. monggo. Mohon maaf. Kripto itu sementara ini sebelumnya ya, itu yang mengesahkan itu adalah dari Bapeti. Ya, dari Bapeti. Bapeti ini singkatannya apa? Badan pengelola apa gitu ya. Nah, selanjutnya berhubung karena pengguna kripto itu banyak sekali dan bahkan dua kali lipat melebihi dari pengguna saham, ya. Karena kripto itu kan cenderung menghasilkan uang yang cepat,
meskipun juga cenderung menghabiskan uang secara cepat. Nggih. Jadi seperti itu maka apa? Maka mulai diatur regulasinya oleh OJK. Lah ini nggih. Konon katanya dimulai dari 2025, entah bulan Oktober entah apa. Tapi ini masih dikaji, digodok ulang berkaitan tentang kripto ini di OJK. Maka karena hanya disahkan oleh Bapeti dan OJK, di sana yang masuk itu adalah pajak, ya, pajak. Hmm. Karena menggunakan exchange, maka apa? Maka pemotongannya dari dua aspek. Pertama, pemotongan karena itu pajak, ya. Yang kedua, pemotongan karena penggunaan jasa dari aplikasi exchange tersebut. Itu nggih. Jadi kalau sampean coba misalkan main di mana? Main di Indodax atau di Ajaib itu nggih, atau di Pintu. Itu pasti pemotongannya dari dua aspek. Pertama dari pajak yang itu pemasukan negara, nggih. Yang kedua, pemotongannya dari apa namanya? Jasa karena menggunakan exchange yang digunakan tersebut. Ini belum ada kriteria zakat. Sehingga itu tadi cara penghitungannya bukan justru akumulasi selama 1 tahun, nggih. Tapi apa tapi lebih pada total portofolio kripto yang kalian miliki selama 1 tahun itu paling minim berapa itu ya, paling minim di angka berapa, itu kurang lebih seperti itu, Mas. Menarik Baik, sekali. seperti Kita itu. Semoga jawaban dari Gus Epi tadi bisa mencerahkan. Baik, karena ini waktunya juga sudah eh, sore, nggih. Maka kita cukupkan untuk pertanyaannya satu lagi, nggih. Satu pertanyaan terakhir ini saya pilih yang sekiranya memang eh, sering terjadi atau sering ditemukan, nggih. Ngapunten niki nderek tanglet kalau semisal kita punya toko dan penghasilannya sudah mencapai satu nisab, nanti penghitung macet Mas Mujib, Mas Farhan. Bisa saya bacakan Gus Nggih, ini. nggih, nggih. Monggo, monggo. Nggih. Kalau semisal kita punya toko dan penghasilannya sudah mencapai satu nisab, nanti perhitungan zakatnya ditotalkan semua harta yang dimiliki nopo hanya penghasilan dari toko tersebut. Jadi Nggih. salah satu bidang bisnisnya toko, apakah zakatnya ini hanya toko ini dok atau semua hartanya gitu? Nggih. Jadi yang pasti gini nggih. Ini kita ikut pendapat anu aja ya, yang soheh saja gitu, yang asoh dalam madhab Syafi'i seperti dijelaskan dalam kitab Sulam Taufik, terus Mirqatus Su'udi Tasdik niku nggih. Bahwa pertama, syarat pertama nominal modal sampai nominal akhir selama 1 haul itu yang mau diniatkan itijar, yang ditaklibul malkan, yang dikelola untuk toko itu melebihi satu nisab. Misalkan ini nggih, mohon maaf, sampean punya toko waralaba. Toko waralaba yang menghimpun eh, eh, berbagai macam. Seperti Indomaret misalkan gitu ya. Seperti apa? Seperti Indomaret. Lah, itu kan biasanya ada rak, paham ya? Ada rak, apa, dan lain sebagainya. Itu tidak dihitung sebagai modal. Karena apa? Karena rak itu tidak ditaklibul malkan. Tidak diniatut tijarohkan. Nggih. Yang diniatut tijaroh itu apa? Ya cuman barang-barang yang dijual di mana namanya? Di toko tersebut. Maka apa? Maka penghitungan zakatnya itu ditotalkan semua harta yang dimiliki sampean, ya. Misalkan harta yang itu bukan anu ya, bukan tabungan sampean, bukan. Tapi tabungan yang sampean proyeksikan untuk membeli barang untuk toko tersebut. Misalkan gini, sampean punya uang 200 juta. 100 juta sampean niatkan untuk keperluan sampean pribadi. Sedangkan 100 juta yang lain itu sampean peruntukkan untuk membeli bahan yang diperdagangkan. Ya. Nah, sudah. Jadi 100 juta sampean ini buat jaga-jaga. Sedangkan di sana di toko sampean itu sudah ada barang-barang. Sudah ada barang-barang yang sampean jual. Ya. Sudah ada barang apa misalkan ada tabung gas, ada apa, ada mie dan lain sebagainya. Yang itu jika dinominalkan, misalkan kita andaikan senilai 80 juta. Nggih.
Maka maka ketika akhir tahun yang dinominalkan adalah uang yang sampean peruntukkan untuk toko tersebut, nggih, untuk kebutuhan toko yang dijual juga jumlah semuanya dari nominal toko yang sampean punya, mengecualikan barang-barang yang itu tidak diperjualbelikan. Misalkan gini, nggih, sampean punya toko bangunan, nggih. Maka apa yang ditotal itu adalah jumlah semen, paku, terus apa namanya cat, itu kan sampean jual semua. Itu dinominalkan baru dizakati 2,5%. Sedangkan apa? Sedangkan sampean punya pickup, sampean punya tosa, ini nggak perlu dihitung sebagai bagian dari yang wajib dizakati. Karena apa? Aset toko yang tidak diperjualbelikan itu bukan termasuk malut tijaroh, bukan termasuk uang uang dagang. Jadi kurang lebih seperti itu. Niko. Jadi yang wajib dizakati itu harta yang berkaitan dengan eh, perputaran Uang, perputaran Iya. uang. Iya. Jadi bisa dikatakan fasilitas-fasilitas yang ada di toko itu masuknya modal ngoten nggih. Nggih, masuknya cuman apa ya? Modal yang tidak dihitung dalam nominal zakat, tidak dihitung. Oh, ya. Iya. tidak dihitung ya. Seperti itu teman-teman jawaban dari Cak Ebit ya, sangat mencerahkan nggih. Baik, eh, sepertinya cukup nih Gus Farid untuk sesi Oke, tanya ya jawabnya. untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti teman-teman bisa langsung eh, DM aja ke Gus Ebit ya. Sakit ya Gus? Oh, nggih, Ya nggih. IG nggih. Nggih lewat IG. IG-nya di IG-nya apa Gus Ebit nih? Boleh dipromosikan Gus Ebit. Oh, nggih. Ali Zainal Muhammad, Mas. Oke saya. Ali Zainal Ali Muhammad. Zainal Muhammad. Beliau di IG juga sudah sangat sering membahas terutama tentang fikih muamalah ya teman-teman ya. Jadi kalau lihat Ya, di IG-nya Gus Ebit ini akan banyak sekali pembahasan tentang fikih, utamanya fikih muamalah karena ini kayaknya memang fokus beliau di situ lebih ke situ ya hmm, Gus. Beliau Nggih, nggih, kemarin Mas. juga baru habis diundang di Akademi Kripto itu ya Gus. Waduh. iya. Luar biasa niku Luar biasa. nyeramai nyeramai Timothy Ronald. Timothy Berarti Ronaldo itu berarti ramai. besok langsung spesifik ngaji kripto aja nih Gus. Masuk Monggo, kayaknya itu. monggo. Monggo nggak Saya apa-apa. Ikut Ya. saya. depan G. Soalnya kan ini apa Mayoritas banget buat pertanyaannya itu santri-santri. kaitannya dengan kripto-kripto ini. G. Jadi Nggih, santri-santri monggo. iki ben caranya iki ora saka tahlilan tok ngono lho men. Oh iya. Jadi Apalagi yang mantan anyar ini. Nggak lah cukup niku kalau cuman niku. ngandel no ngimami tahlilan ya Lah Mas. niku. Aduh, gue muntelah Gus gue. Terus G. Itu G Gus David Gih terus saat ini untuk Siap, teman siap. yang pertanyaan belum bisa terjawab nanti silakan bisa DM ke IG-nya Gus David yaitu @alizainalmuhammad G. Dan juga di Iya. IG-nya Lazisnu juga bisa Gus Farid di @nukar_lazisnu. Oh gitu. Oke, oke. Oke gitu. Moga Gus David bisa ditutup sesi ini, sesi ngajinya. Sebelum itu boleh dibantu info. Eh, Oh iya, buat teman-teman semuanya yang ingin berzakat fitrah, silahkan bisa zakat ke Layisnu nggih. Nanti zakat fitrahnya bisa disalurkan ke rekening BCA, nanti akan dikirimkan rekeningnya ke grup masing-masing teman-teman nggih. Itu ke Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU dan juga bisa ke BSI di rekeningnya PP Layisnu Zakat. Makanya sakit di ini nggih, Neng Tika di follow up ke grup Nyantri Kilat gitu. Oke. Monggo Gus Wasri silakan tutup di sesi ngaji ini. Nanti kita lanjut ke Mungkin tutup. mungkin dari Gus Ebit ada closing statement atau penutup tentang materi kita pada sore hari ini Gus. Oke. Mungkin statement saya kali ini cuman tadi ya, bahwa kita upayakan, apalagi yang statusnya santri, nggih, kita upayakan semua penghasilan kita dan lain sebagainya betul-betul berlandaskan dari pekerjaan yang itu kita lakukan. Paham ya? Jangan, bukan justru kita mengandalkan investasi, main saham, kripto, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena terlebih upayakan kita menghasilkan uang dari perdagangan. Karena kata Nabi, tis'atu syaril arzak fit tijarah. 90% rezeki itu justru berangkatnya dari tijarah. Dan dalam hadis lain dijelaskan,
afdolul kasab amalur rojul biyadi. Pekerjaan yang paling utama itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangan atau tubuhnya sendiri. Maka dari itu, ketika kalian mengandalkan pemasukan hanya dari trading, hanya dari investing dan lain sebagainya, maka mohon maaf, nantinya pasti akan menumpulkan pikiran dan akan mengguncang terhadap psikologi kita. Itu saja ya dari saya. Ya. Terima kasih Gus Ebit untuk ngaji Ya, pada siap. hari ini. Wah, sangat Siap. memberi membuka mata kita sekali tentang dunia perzakatan dan uang digital itu ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman karena sudah mau maghrib. Jangan lupa nanti tanggal 16 dan tanggal 23 Maret ini kita masih ketemu lagi dengan Masih Gus lanjut Ebit. Masih di ngaji jam yang lagi sama. di jam yang sama setengah setengah 4 ya, setengah 4 sore. Untuk selanjutnya saya bersama Mas Farhan waktu kita kembalikan lagi ke MC yaitu Gus Farid Nabil. Monggo Gus Farid. Oke, baik, terima kasih banyak Gus Ebi dan teman-teman semua dan Mas Wasori dan Mas Farhan atas waktunya. Karena waktu kita sudah habis, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada yang Trikela dan khususnya untuk Isnu PBNU atas kolaborasinya. Dan juga jangan lupa teman-teman ya zakat zakat. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, masih ada 2 pertemuan. Udah dikirim yang ketiga di moderator di mana di grup belum ya? Nanti saya share di grup sama di ini ya, di Instagramnya Trikelat ya teman-teman semua. Oke, siap demikian rangkaian acara kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua Akhir kata saya Muhammad Nabil selaku MC pada sore hari ini pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Recordnya stop. Hasil recordnya nanti bisa dicek di YouTube-nya ini ya, Lazis New